Assalamualaikum kawan-kawan pecinta cerita seram masih di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah perjalanan pulang naik motor sendirian di malam hari. Banyak kengerian yang terjadi. Cerita ini diambil dari akun Twitternya @hororpsikologis yang berjudul asli Perjalanan Pulang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Hari itu adalah hari Jumat, dan seperti biasa, Tegar menyelesaikan jam kerjanya dengan rasa lega. Ia sudah membayangkan akhir pekan yang akan dihabiskannya bersama keluarga, dan mungkin jalan-jalan kecil di kota untuk bersantai. Pabrik tempatnya bekerja berada di kawasan industri yang jauh dari keramaian kota, dan ia harus menempuh perjalanan hampir 1 jam untuk pulang ke rumah. Tegar keluar dari gerbang pabrik dengan senyum di wajahnya. Matahari mulai turun, menandakan hari yang hampir berakhir. Jalanan di depan pabrik mulai sepi. Sebagian besar pekerja sudah bergegas pulang. Tegar menaiki motornya. Sebuah motor tua yang sudah ia miliki sejak beberapa tahun lalu. Meski mesinnya kadang rewel, motor itu sudah seperti teman setia yang mengantarkannya kemanapun ia pergi. Sore itu cuaca terasa sejuk. Udara yang berhembus membawa aroma khas tanah yang mulai mendingin. Seiring dengan datangnya malam, langit tampak cerah, hanya dihiasi beberapa gumpalan awan tipis yang mulai memudar warnanya karena cahaya matahari yang kian memudar. Jalanan yang biasa ramai oleh kendaraan berat dari kawasan industri perlahan mulai sunyi, sepi namun damai. Tegar melajukan motornya di sepanjang jalan lurus yang membentang jauh. Sebuah jalan yang mungkin bagi orang lain terasa monoton, tapi bagi Tegar sudah menjadi rutinitas sehari-hari yang tak perlu dipikirkan lagi. Beberapa kilometer dari pabrik, ia melewati persimpangan kecil menuju jalur yang lebih jarang dilalui. Ini adalah jalur yang lebih singkat menuju rumahnya. Meskipun seringkali tidak terlalu ramai, namun di tengah perjalanan, sebuah perasaan ganjil mulai menyelinap di hatinya. Tidak ada sesuatu yang tampak aneh di sekitarnya. Jalanan itu masih sama seperti biasanya. Sepi dan dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang di sisi kanan dan kirinya. Hanya saja, suasananya terasa berbeda. Udara yang tadi sejuk perlahan berubah menjadi lebih dingin. Tidak wajar untuk waktu sore seperti ini. Ditambah lagi, lampu-lampu jalan yang biasanya memberikan penerangan samar di sepanjang jalur itu tidak menyala dengan baik. Beberapa di antaranya berkedip-kedip, memberikan suasana yang semakin tidak menyenangkan. Tegar mencoba mengusir perasaan itu dengan berkonsentrasi pada perjalanan. Ia mulai menambah kecepatan motornya, berharap bisa sampai rumah lebih cepat. Namun, harapan tidak berjalan mulus. Saat ia melaju, tiba-tiba mesin motornya tersendat. Apaan ini? Gumamnya sedikit kesal. Ia menurunkan gas dan memperlambat laju motor. Namun, bukannya membaik. Suara mesin semakin terdengar aneh, seperti tercekik. Tegar berusaha tetap tenang. Mungkin cuma masalah kecil, pikirnya. Tapi, tak sampai beberapa menit kemudian, motornya mati total. Tanpa ada peringatan terlebih lanjut, mesin motor itu berhenti sepenuhnya. Tegar menepi di pinggir jalan dengan perasaan bingung dan jengkel. Ia mencoba menyalakan motor kembali, memutar kunci kontak berkali-kali. Namun, hasilnya nihil. Mesin itu tetap tidak menyala. Sial! Makinya sambil memukul setang motor. Ia melirik jam tangannya. Matahari sudah hampir tenggelam, dan dalam beberapa menit lagi, malam akan sepenuhnya menelan jalanan itu. Tegar menghela napas panjang dan memeriksa sekelilingnya. Jalanan itu benar-benar sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas sejak tadi. Tidak ada pilihan lain selain menuntun motor ke tempat terdekat yang mungkin bisa memberikan bantuan. Tambal ban atau bengkel, apapun itu, semoga ada yang masih buka, gumamnya sambil mulai mendorong motornya. Jalan itu terasa lebih panjang ketika Tegar menuntun motor. Sinar lampu jalan yang remang-remang dan suara langkah kakinya yang bergema di jalanan
membuat suasana semakin aneh. Suara angin berdesir di antara dedaunan, dan sesekali terdengar bunyi burung hantu yang memecah keheningan. Tegar mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suasana sekitar. Bagaimanapun juga, ini hanyalah jalan biasa yang selalu ia lalui setiap pulang kerja. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin besar perasaan tidak nyaman yang muncul di hatinya. Semacam firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai berpikir, kenapa tidak ada kendaraan lewat sama sekali? Bukannya biasanya ada beberapa truk atau mobil yang lewat di jam segini? Dalam keheningan yang menyesakan itu, tiba-tiba ia mendengar bunyi samar, seperti suara mesin motor dari kejauhan. Tegar menoleh cepat, berharap ada pengendara lain yang melintas dan bisa membantunya. Namun, tidak ada apa-apa. Jalanan di belakangnya tetap kosong. Tidak ada cahaya lampu kendaraan, tidak ada suara mesin, hanya bunyi angin yang mengalir pelan. Perasaanku saja kali, bisiknya pada diri sendiri. Namun, perasaan itu tidak bisa diabaikan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya redup, seperti lampu kecil yang berasal dari bangunan di pinggir jalan. Tegar mempercepat langkahnya, berusaha mencapai sumber cahaya itu. Ia merasa sedikit lega, setidaknya ada sesuatu yang bisa membantunya di tengah kondisi seperti ini. Saat semakin mendekat, cahaya itu semakin jelas. Sebuah papan kayu tua yang bergoyang tertiup angin tergantung di depan bangunan kecil itu. Tulisan di papan kayu tersebut nyaris tidak bisa terbaca karena catnya sudah terkelupas. Namun masih cukup jelas untuk dikenali. Tambal ban. Tegar tersenyum lemah. Akhirnya, ia mendorong motor lebih cepat ke arah bangunan itu, berharap ada seseorang di dalam yang bisa membantunya. Bangunan itu terlihat tua dan kumuh, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Di sebelah bangunan, Tegar melihat gerbang kecil yang terbuka lebar. Di balik gerbang itu, tampak deretan batu nisan berdiri tegak dalam kegelapan. Tegar tersentak sejenak. Pemakaman umum. Ia mengusap wajahnya yang berkeringat dan menggeleng. Sudahlah, yang penting bisa benerin motor dulu, gumamnya. Saat itulah ia melihat seorang pria tua duduk di depan bangunan. Memandangnya dengan mata yang tajam. Tegar menghentikan langkahnya sejenak, merasa sedikit ragu melihat sosok pria tua di depannya. Wajah pria itu tampak keras dan kaku. Namun, matanya ada sesuatu yang tidak biasa dengan mata pria itu. Sorotnya begitu tajam, seakan mampu menembus ke dalam jiwa Tegar. Tapi Tegar menepis keraguannya dan memaksakan diri untuk tetap berjalan mendekat. Selamat sore, Pak. Sapa Tegar dengan sopan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Motor saya mogok, bisa dibantu? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk pelan sambil tetap memandang Tegar dengan sorot mata yang tidak berubah. Tanpa sepatah kata pun, pria itu bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati motor Tegar. Pria tua itu mengenakan pakaian yang tampak sangat usang, kaos kusam dengan celana panjang yang sudah pudar warnanya. Rambutnya beruban dan sedikit berantakan, seakan sudah lama tidak disisir. Meski terlihat tua dan lemah, gerakannya cukup lincah dan terampil saat ia mulai memeriksa motor Tegar. Tegar mencoba untuk tetap tenang. Ia memperhatikan pria itu tetap bekerja, berharap masalah motornya bisa segera diatasi. Tapi di tengah kebisuan yang menggantung, Tegar tak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pemakaman yang berada di sebelah bengkel kecil itu. Batu-batu nisan tampak berdiri tegak dan dingin di bawah sinar lampu jalan yang redup. Hawa dingin di area pemakaman terasa semakin menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Angin yang berhembus membuat dedaunan berdesir, menciptakan bunyi yang nyaris seperti bisikan. Sepertinya ada yang tidak beres di sini, pikir Tegar, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Pria tua itu akhirnya menghentikan pekerjaannya dan menatap Tegar lagi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Entah bagaimana, sorotan itu kini tampak lebih dingin dan menusuk. Sudah selesai, Mas, ujar pria tua itu. Suaranya serak dan dalam, hanya 2 kata.
Tapi kedengarannya begitu berat dan mengancam. Tegar terkejut mendengar suara pria tua itu. Sebelumnya, pria itu tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk dan bekerja dengan tenang. Kini, suara itu seolah memecah keheningan malam dengan cara yang tak wajar. Seperti suara yang berasal dari tempat yang sangat jauh, atau mungkin dari tempat yang tidak semestinya. "Oh, terima kasih Pak," balas Tegar dengan ragu. Ia mencoba menyalakan motornya. Saat mesin hidup dengan suara yang normal, Tegar merasa sedikit lega. Namun, rasa lega itu segera tergantikan oleh kegelisahan saat ia menyadari sesuatu yang aneh. Sepanjang proses perbaikan, Tegar tidak pernah mendengar suara peralatan apapun yang digunakan pria tua itu. Tidak ada bunyi alat, tidak ada suara dari pekerjaan mekanis apapun. Padahal, biasanya ada bunyi kunci Inggris yang diputar atau ketukan palu ringan saat seorang tukang tambal ban bekerja. Tapi di sini, semuanya sunyi. Pria tua itu hanya menggunakan tangannya, tanpa alat, untuk memeriksa dan memperbaiki motornya. "Berapa biaya perbaikannya, Pak?" tanya Tegar sambil merogoh kantong untuk mengambil dompetnya. Pria tua itu menatap Tegar sejenak sebelum menjawab. "Seikhlasnya saja, Mas," ucapnya dengan senyum tipis yang terasa sangat janggal di wajahnya yang keras. Tegar merasa semakin tidak nyaman. Senyum pria tua itu tampak aneh, tidak tulus, seolah-olah dipaksakan. Namun, Tegar mengesampingkan perasaannya dan mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia menyerahkan kepada pria tua itu, yang menerimanya tanpa banyak bicara. Tegar ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya ingin bertanya lebih lanjut, meskipun nalurinya mengatakan untuk segera pergi. Ia melihat sekeliling, kemudian kembali menatap pria tua itu yang masih memandangnya dengan mata kosong. "Pak, kok bengkelnya di samping pemakaman ya? Apa tidak takut?" tanya Tegar setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana. Pria tua itu tertawa kecil. Namun, tawa itu terdengar seperti bunyi geraman yang teredam. "Wah, sudah biasa, Mas. Mereka yang ada di sini juga sudah terbiasa dengan saya," jawabnya sambil melirik ke arah pemakaman. Jawaban itu membuat bulu kuduk Tegar meremang. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon. Jadi, ia hanya mengangguk pelan dan tersenyum canggung. "Ya sudah, saya pamit dulu ya, Pak," kata Tegar akhirnya, merasa sudah cukup dengan segala keanehan yang ia rasakan. Pria tua itu hanya mengangguk lagi, lalu kembali duduk di kursi kayunya, menatap kosong ke arah pemakaman di sebelah bengkel. Tegar menyalakan motornya dan mulai melaju pelan. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah pria tua itu lagi sekali lagi. Saat ia melirik, mata pria tua itu ternyata sedang menatapnya tajam, seolah mengawasi setiap gerakannya. Mata yang tadi tampak kosong itu kini terlihat penuh dengan sesuatu yang Tegar tidak bisa pahami, sesuatu yang membuatnya ingin segera menjauh. Tegar mempercepat laju motornya, ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, bahkan saat motornya melaju kencang, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pria tua itu masih mengawasinya, meski jarak sudah semakin jauh. Dan saat angin malam mulai berhembus lebih kuat, membawa suara samar-samar dari arah pemakaman, Tegar hanya bisa berharap bahwa perasaannya salah. Tapi entah kenapa, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa malam ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Sesuatu yang membuat perjalanan pulangnya berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Tegar melajukan motornya dengan perasaan campur aduk. Hawa dingin yang terus menyelimuti tubuhnya semakin membuatnya merasa tidak nyaman. Jalanan yang seharusnya ia kenal dengan baik kini terasa asing dan menyeramkan. Pohon-pohon yang berjejer di sepanjang jalan tampak seperti sosok-sosok bayangan yang bergerak mengikuti setiap langkahnya. Suara mesin motornya terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Namun, Tegar merasa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih halus namun sangat mengganggu, seperti bisikan-bisikan yang mengintai dari balik pepohonan. Ia terus memandang ke depan, mencoba fokus pada jalan yang membentang. Tapi pikiran tentang pria tua di bengkel itu terus menghantui.
Mereka yang ada di sini juga sudah terbiasa dengan saya. Kata-kata itu terngiang di benaknya. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Tegar mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas suara-suara itu di telinganya. Angin malam yang semakin kencang membawa suara-suara aneh dari arah pepohonan. Suara yang mirip dengan bisikan halus. Seakan ada banyak orang yang berbicara dalam berbahasa yang tidak bisa ia mengerti. Tegar mempercepat laju motornya, berharap bisa segera keluar dari jalan yang sepi ini. Namun, tiba-tiba motornya kembali tersendat. Jangan sekarang. Tegar bergumam dengan cemas. Ia mencoba menambah kecepatan. Tetapi, mesinnya kembali mati. Kali ini dengan lebih keras, memaksa Tegar berhenti di tengah jalan yang gelap. Kenapa lagi sini? Tegar memukul setang motornya dengan frustasi. Ia mencoba menyalakan lagi mesinnya, tetapi tidak ada respon. Tidak ada suara starter. Tidak ada bunyi mesin. Hanya keheningan yang mendalam. Tegar memeriksa sekelilingnya dengan panik. Jalanan itu benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Gelap malam kini terasa lebih pekat. Dan pohon-pohon yang berdiri di sisi jalan tampak semakin menakutkan. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Mungkin aku bisa periksa mesin lagi. Mungkin cuma masalah kecil, pikirnya. Tegar turun dari motor dan mulai memeriksa mesin dalam gelap. Namun, saat ia melakukan itu, perasaan aneh itu kembali menyelimutinya. Kali ini lebih kuat, lebih nyata. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, membuat Tegar merinding. Di tengah angin yang tertiup, ia mendengar suara yang membuatnya hampir melompat mundur. Suara langkah kaki, pelan tapi jelas, datang dari arah belakangnya. Tegar membeku di tempat. Jantungnya berdegup kencang saat ia memaksa dirinya untuk berbalik dan melihat ke belakang. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Jalanan masih kosong. Hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang di bawah angin malam. Siapa di sana? Teriak Tegar dengan suara yang hampir pecah. Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin yang semakin kencang dan suara dedaunan yang bergesek satu sama lain. Perasaan takut mulai menguasainya. Ia menatap ke arah pemakaman yang tadi ia tinggalkan. Jaraknya sudah cukup jauh. Namun entah kenapa, ia merasa seperti masih bisa merasakan kehadiran pria tua itu. Seolah-olah pria itu ada di mana-mana, mengawasinya dari kejauhan. Tegar memaksakan dirinya untuk tidak panik. Ia kembali mencoba menyalakan motornya. Tetapi mesinnya tetap tidak merespon. Sementara itu, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Tegar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk meninggalkan motornya dan mencari pertolongan dengan berjalan kaki. Ia tahu bahwa tidak jauh dari sini seharusnya ada desa kecil. Dan ia berharap bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya. Dengan langkah cepat, Tegar mulai berjalan, meninggalkan motornya di tengah jalan. Namun, semakin ia berjalan, suara langkah itu semakin mengikuti. Tegar mempercepat langkahnya, tapi suara itu tetap ada. Seolah-olah bayangan dirinya sendiri yang mengejar. Setiap kali ia berhenti dan berbalik, suara itu lenyap, hanya untuk kembali lagi saat ia mulai berjalan. Rasa takut dan panik semakin menguasainya. Kegelapan malam seolah-olah menelannya bulat-bulat, membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang berbeda. Dunia yang dihuni oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tegar merasa napasnya semakin berat. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Jalan yang harusnya dikenalnya dengan baik, kini tampak seperti labirin yang tak berujung. Semua pohon terlihat sama. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Namun, di tengah kepanikan itu, ia akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah rumah kecil di tepi jalan. Dengan lampu berwarna kuning yang menyala redup di berandanya, Tegar merasa ada sedikit harapan. Mungkin di sana ada seseorang yang bisa membantunya. Dengan tergesa-gesa, ia berlari menuju rumah itu. Namun, semakin dekat ia dengan rumah itu, semakin jelas sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya lampu yang tadinya terlihat hangat dan menyambut, kini
tampak lebih redup dan berpendar aneh. Rumah itu sendiri tampak tua dan tak terawat, dengan dinding yang mulai lapuk dan jendela-jendela yang retak. Ketika Tegar mencapai beranda rumah itu, ia mengetuk pintu dengan keras. "Permisi, ada orang di dalam," serunya berharap mendapatkan jawaban. Tapi yang didengarnya hanyalah keheningan. Setiap beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Pintu itu terbuka sedikit, mengungkapkan seseorang wanita tua dengan wajah pucat yang memandangnya dengan mata kosong. "Siapa kamu?" tanya wanita itu dengan suara yang lemah, hampir seperti bisikan. Tegar terkejut dengan penampilan wanita itu, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Maaf Bu, motor saya mogok. Bisa saya minta bantuan? Atau mungkin saya bisa menelepon seseorang?" Wanita tua itu memandang Tegar dengan tatapan aneh, seolah-olah mencoba mengenali sesuatu dari dirinya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia mengangguk pelan dan membuka pintu lebih lebar, mengisyaratkan Tegar untuk masuk. Meskipun merasa ada yang tidak beres, Tegar tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam rumah itu. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, ia menyadari bahwa kegelapan di luar tidak seberapa dibanding dengan apa yang menunggunya di dalam. Tegar melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk antara rasa syukur dan kecemasan. Suasana di dalam rumah itu terasa aneh, hampir seperti ruang yang terjebak di antara waktu. Ruangan itu diterangi oleh satu lampu gantung yang menggantung rendah di tengah langit-langit, memancarkan cahaya kekuningan yang nyaris tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dan dihiasi oleh foto-foto lama yang usang. Tegar melihat foto-foto itu sekilas. Semuanya adalah potret keluarga dari zaman dulu, dengan ekspresi wajah yang tidak ceria. Namun ada sesuatu yang aneh dari tatapan mereka yang tampak kosong dan dingin. Wanita tua itu mempersilahkan Tegar untuk duduk di kursi kayu yang sudah usang di ruang tamu. Suara derit kursi itu saat ia duduk membuat Tegar semakin merasa tidak nyaman. "Terima kasih Bu," ucap Tegar dengan sopan, berusaha untuk menyembunyikan rasa takutnya. "Apa Ibu punya telepon? Saya perlu nelpon seseorang untuk membantu saya dengan motor saya yang mogok." Wanita tua itu memandang Tegar dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, dia berbicara dengan suara serak dan lemah. "Telepon? Tidak ada telepon di sini, Nak. Kami tidak butuh itu." Tegar merasa bingung dengan jawaban itu. "Tidak butuh telepon, tapi bagaimana kalau ada yang butuh bantuan?" tanya Tegar. Wanita tua itu tersenyum tipis, senyumnya yang tidak sampai ke matanya. "Di sini kami sudah terbiasa dengan kesunyian," jawabnya singkat. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Tegar kembali meremang. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan tempat ini, dan instingnya mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Tapi bagaimana? Di luar sudah sangat gelap, dan dia tidak tahu apakah akan menemukan tempat lain untuk meminta bantuan. "Kalau begitu, apa Ibu tahu di mana saya bisa mendapatkan bantuan?" Tegar mencoba bertanya lagi, berharap wanita tua itu bisa memberikan petunjuk lain. Wanita tua itu tidak segera menjawab. Dia hanya memandang Tegar dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu dia berdiri dan berjalan ke arah pintu lain yang ada di ujung ruangan. "Ada seseorang yang bisa bantu. Ikut saya," katanya akhirnya sambil membuka pintu itu perlahan. Tegar ragu-ragu sejenak, tetapi tidak punya pilihan lain. Ia berdiri dan mengikuti wanita tua itu melewati pintu. Mereka memasuki lorong panjang yang sempit, dengan dinding-dinding yang seakan-akan semakin menekan dari segala arah. Suasana di lorong itu jauh lebih gelap dan lembab, dengan bau tanah yang menguar dari lantai kayu yang retak. Setiap langkah mereka bergema, dan Tegar bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Wanita tua itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya terus berjalan di depan dengan langkah yang tenang. Di ujung lorong, Tegar melihat pintu lain, sebuah pintu kayu tua yang terlihat sangat rapuh. Wanita itu berhenti di depan pintu itu dan menatap sejenak sebelum berbalik ke arah Tegar. "Di sini," katanya dengan suara datar.
Buka pintu ini dan kau akan menemukan orang yang bisa membantu. Tegar memandang pintu itu dengan perasaan was-was. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tapi rasa putus asa dan keinginan untuk segera keluar dari situasi ini membuatnya mengabaikan firasat buruknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Tegar meraih gagang pintu itu dan memutarnya perlahan. Pintu itu berderit saat terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan gelap di baliknya. Tegar mencoba melihat ke dalam, tapi cahaya dari lorong tidak cukup untuk menerangi ruangan itu. "Silakan masuk," ujar wanita tua itu sambil berdiri di samping pintu. Matanya tetap memandang lurus ke depan. Tegar merasa tidak punya pilihan lain. Dengan ragu-ragu, ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Begitu ia berada di dalam, pintu di belakangnya tiba-tiba menutup dengan keras, membuat Tegar terkejut dan berbalik dengan cepat. Namun, wanita tua itu sudah tidak ada lagi. Pintu yang tertutup di depannya tampak seperti dinding kosong yang tidak memiliki gagang atau engsel. Jantung Tegar berdetak kencang saat ia menyadari bahwa ia terjebak di dalam ruangan yang gelap gulita. Ia meraba-raba dinding, mencoba mencari saklar lampu atau apa saja yang bisa membantunya keluar. Tetapi tidak menemukan apa-apa. Di tengah usahanya untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia mendengar suara napas. Bukan napasnya sendiri, melainkan napas orang lain di dalam ruangan yang sama. Tegar berhenti dan menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Suara napas itu semakin jelas, berat dan teratur, seolah-olah seseorang sedang berdiri dengan sangat dekat dengannya. Dalam kegelapan, Tegar merasa kehadiran sosok lain, sesuatu yang besar dan menakutkan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu lambat dan berat, mendekat ke arahnya. Tegar ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Sosok itu semakin mendekat, dan kini Tegar bisa merasakan kehadirannya di belakangnya. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan napas panas di lehernya. Tegar memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, suara berat itu berbicara, suara yang sudah pernah ia dengar sebelumnya. "Apa kau sudah membayar?" Suara itu terdengar seperti geraman yang dalam, menggetarkan seluruh ruangan. Tegar membuka matanya dengan terkejut. Itu suara pria tua di bengkel tadi. Tapi bagaimana mungkin? Ia seharusnya sudah jauh dari sana. Namun suara itu jelas, begitu nyata. "Sudah membayar apa?" Tegar berbisik, suaranya gemetar. Tapi apa yang kau bayar itu tidak cukup, Tegar." Suara itu menjawab dengan nada yang mengancam. "Nyawa yang kau serahkan belum cukup. Kami butuh lebih." Tegar merasa seakan-akan darahnya membeku. Siapa kami yang dimaksud? Dan apa maksud dari nyawa yang belum cukup? Tegar mulai kehilangan akal sehatnya. Ia merasa seolah-olah dinding-dinding di ruangan itu mulai menutup di sekelilingnya, mengurungnya dalam kegelapan abadi. Dalam kepanikan, Tegar berlari ke arah yang ia yakini sebagai pintu keluar. Tetapi ia hanya menabrak dinding keras. Tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar. Ruangan itu terus menutupnya, dan suara langkah kaki yang berat semakin mendekat, menandakan bahwa sosok itu akan segera berada di hadapannya. Di saat yang sama, Tegar mulai melihat sesuatu di kegelapan. Bayangan hitam yang semakin nyata, semakin mendekat. Sosok itu tinggi dan besar. Wajahnya tak terlihat dalam gelap. Namun Tegar tahu bahwa ia sedang menatap langsung ke arahnya. Mata merah menyala terlihat samar-samar dari balik kegelapan, menatap dengan intensitas yang membuat Tegar merasa seperti mangsa yang terperangkap. Saat sosok itu semakin mendekat, Tegar merasakan gelombang rasa takut yang tak tertahankan melanda dirinya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan lumpuh. Sosok itu akhirnya berhenti tepat di hadapannya, dan Tegar bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari makhluk itu, lebih dingin dari udara malam di luar. "Bayarannya adalah jiwamu." Suara itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan udara di sekitarnya. "Kami telah menunggumu, dan sekarang kau tak bisa lari lagi." Tegar berteriak.
Suara yang ia keluarkan terdengar lemah dan putus asa di tengah kegelapan yang kini menelan seluruh dirinya. Suara langkah kaki itu adalah suara kematian yang mendekat. Dan Tegar tahu, dalam kegelapan itu, jiwanya tidak akan pernah kembali. Saat segalanya mulai memudar, Tegar merasakan satu hal terakhir. Penyesalan. Penyesalan karena tidak mendengarkan firasatnya. Penyesalan karena berhenti di bengkel itu. Dan penyesalan karena tidak lari saat ia masih bisa. Namun, semuanya sudah terlambat. Kegelapan itu kini menjadi satu-satunya realitas yang ia tahu. Dan dari balik pintu yang tertutup, tidak ada jalan kembali. Kegelapan itu terasa seperti selimut tebal yang menutupi kesadaran Tegar. Ia tidak tahu berapa lama ia terperangkap di dalamnya. Hanya merasakan dingin yang menusuk dan suara-suara aneh yang bergema di sekitarnya. Tegar merasa seolah-olah ia melayang di ruangan hampa, tanpa arah, tanpa waktu. Namun, perlahan, kesadarannya mulai kembali. Ia merasakan tanah yang dingin dan keras di bawah tubuhnya. Udara yang dingin menusuk kulitnya, membawa aroma lembab tanah dan dedaunan yang membusuk. Tegar membuka matanya perlahan dan melihat sekelilingnya. Ia tidak lagi berada di dalam ruangan gelap itu, tetapi di tengah pemakaman yang ia lihat sebelumnya. Kuburan-kuburan berderet di sekelilingnya. Batu-batunya tua dan berlumut. Beberapa di antaranya bahkan sudah hampir hancur. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar pemakaman itu menjulang tinggi. Cabang-cabangnya yang kering dan tidak berdaun menjuntai seperti lengan-lengan raksasa yang menakutkan. Bulan yang hampir penuh menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya pucat yang menambah suasana suram di sekitarnya. Tegar duduk dengan lemah, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Bagaimana ia bisa berada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu sedang menariknya ke bawah. Napasnya terasa berat, dan jantungnya berdegup kencang dengan tidak menentu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah dengan dirinya. Saat Tegar berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di salah satu kuburan yang tidak jauh dari tempatnya berdiri, ada nama yang tertulis di atas batu nisan itu. Nama itu adalah nama yang sangat dikenal olehnya, Tegar Utama. Jantung Tegar seolah-olah berhenti berdetak saat ia membaca namanya sendiri di atas batu nisan itu. Ini tidak mungkin, pikirnya. Ini pasti hanya mimpi buruk yang belum berakhir. Namun, saat ia menyentuh batu nisan itu, rasanya nyata, terlalu nyata. Tegar terhuyung mundur, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, semakin ia mencoba mengingkari kenyataan ini, semakin jelas fakta mengerikan itu. Ia sudah mati. Namun, jika ia sudah mati, mengapa ia masih bisa merasakan, berpikir, dan bernapas? Perasaan panik mulai melanda Tegar. Ia mulai berlari, atau setidaknya mencoba berlari. Namun, langkahnya terasa berat dan lamban. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang menahannya, mengikatnya pada tanah pemakaman itu. Di setiap sudut yang ia lihat, hanya ada kuburan, kabut, dan kegelapan. Di tengah kegilaan itu, ia mendengar suara tawa yang dikenalnya, suara pria tua dari bengkel itu. Suara itu bergema di sekelilingnya, menciptakan ilusi seolah-olah datang dari segala arah. Sudah kukatakan, Tegar, kau tak bisa lari. Suara pria itu terdengar lebih jelas sekarang. Tegar menoleh ke segala arah, mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Tegar berteriak dengan putus asa. Suaranya pecah di tengah keheningan malam. Suara tawa itu semakin keras, menggema di antara kuburan. Aku hanya penunggu, sama seperti yang lainnya di sini. Kau telah memilih jalanmu sendiri, dan kini kau harus menanggung akibatnya. Jiwa-jiwa yang tersesat selalu kembali ke tempat mereka berasal. Tegar merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap kali ia mencoba melangkah, tanah di bawahnya terasa semakin berat, menariknya kembali. Di tengah keputusasaan, Tegar jatuh berlutut di tanah. Tangannya menggenggam erat batu nisan yang bertuliskan namanya. Namun, saat ia menyentuh tanah di sekitarnya, ia merasakan sesuatu yang aneh.
Tanah itu terasa seperti hidup, bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Tegar dengan cepat menarik tangannya, tetapi sudah terlambat. Dari tanah itu muncul tangan-tangan hitam yang kurus dan dingin, mencengkeram kakinya dengan kekuatan yang tak terduga. Tegar berteriak ketakutan saat tangan-tangan itu mulai menariknya ke bawah, ke dalam tanah yang basah dan dingin. Ia berusaha melawan, mencoba melepaskan cengkraman itu. Tetapi semakin ia berjuang, semakin kuat cengkraman itu. Di saat-saat terakhirnya, Tegar melihat bayangan pria tua itu berdiri di kejauhan, dengan senyum licik di wajahnya. "Kau telah membayar harga untuk kesombonganmu, Tegar," pria tua itu berkata dengan nada yang penuh kemenangan. "Kini kau akan tinggal di sini selamanya." Tegar mencoba berteriak, mencoba meminta pertolongan, tetapi suaranya tertelan oleh kegelapan yang kini menelannya sepenuhnya. Tanah pemakaman itu menutup di atasnya, menyembunyikan segala jejak keberadaannya, seolah-olah ia tidak pernah ada. Malam itu, pemakaman kembali sunyi. Hanya diisi oleh bisikan angin dan bayangan yang menari di bawah cahaya bulan. Di antara kuburan-kuburan tua itu, satu kuburan baru muncul. Kuburan yang menandakan bahwa Tegar Utama telah menemukan rumah barunya di antara mereka yang telah lama pergi. Tegar kini menjadi bagian dari kegelapan yang ia coba hindari, terjebak di antara dua dunia, tanpa harapan untuk kembali. Suara langkah-langkah misterius, bisikan-bisikan yang mengerikan, semuanya kini menjadi bagian dari dirinya. Karena di tempat itu tidak ada yang benar-benar mati, hanya terjebak di antara dunia yang nyata dan yang tidak pernah seharusnya ada. Dan setiap malam di pemakaman itu, jika kalian mendengar dengan seksama, mungkin kalian akan mendengar suara bisikan yang tidak jelas, suara jiwa-jiwa yang tersesat dan tak pernah bisa pergi. Salah satunya adalah Tegar, yang kini menjadi bagian dari misteri yang tak terpecahkan, selamanya terikat pada malam yang tidak pernah berakhir. Iya, itulah usai sudah cerita perjalanan pulang Tegar ya kawan-kawan. Kang Carman tidak pernah menyangka endingnya akan seperti itu ya. Bahkan di tengah cerita ini, Kang Carman sudah menebak-nebak dan menyimpulkan kalau si Tegar ini telah melakukan pesugihan teman-teman ya. Entah dia lupa atau memang bagaimana, mengingat pertanyaan dari bapak tua itu, "Apa kau sudah membayar, Tegar?" Dan lanjut dari ungkapannya, "Nyawa yang kau serahkan itu belum cukup." Ya, jadi wajar Kang Carman menyimpulkan kalau si Tegar ini melakukan perjanjian dengan iblis atau gimana ya, pesugihan seperti itu. Ternyata tebakan Kang Carman ini salah ya teman-teman. Tegar berakhir di antara dua dunia, hidup tidak dan mati pun tidak, terjebak di keduanya. Baiklah, itu saja kesimpulannya ya teman-teman. Silahkan teman-teman mungkin dapat menyimpulkan secara pribadi dan diutarakan di kolom komentar teman-teman. Terlepas dari nyata atau tidaknya kisah ini, pastinya kita ambil pelajaran yang berarti. Kemanapun kita melangkah, pastikan kita selalu berdoa dan mengingat ilahi, berzikir sepanjang perjalanan yang dirasa tidak nyaman. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.